Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang Rule of Law. Rule of Law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Oleh karena itu, negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Latar belakang berdirinya Rule of Law yaitu yang pertama, diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan negara. Yang kedua, sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu demokrasi konstitusional. Yang ketiga, perumusan yuridis dari demokrasi konstitusional adalah konsepsi negara hukum. Rule of Law merupakan konsep tentang common law di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan. Rule of Law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Rule of Law adalah rule by the law. Maksudnya adalah bahwa hukum menjadi petunjuk bagi praktek kenegaraan suatu negara. Dengan kata lain, hukumlah yang tertinggi dan bukan pemerintah. Pemerintah hanyalah petugas yang menerapkan apa-apa yang sudah menjadi ketentuannya. Fungsi rule of law dimaksudkan agar terdapat jaminan rasa keadilan atau justice di dalam masyarakat, terutama keadilan sosial. Prinsip rule of law merupakan dasar-dasar hukum pengambilan kebijakan bagi penyelenggara negara pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berkaitan dengan jaminan atas rasa keadilan, terutama keadilan sosial. Friedman membedakan rule of law menjadi dua, yaitu pengertian secara formal dan hakiki atau material. Secara formal atau in the formal sense, rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi, contohnya adalah negara. Secara hakiki atau material, rule of law lebih menekankan pada cara penegakannya karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk, atau just and unjust law. Ciri-ciri negara hukum yang pertama yaitu adanya supremasi hukum. Yang dimaksud ialah bahwa hukumlah yang harus didahulukan dan bukan pemimpin ataupun pejabat. Jadi, dalam hal ini lebih kepada prioritas menegakkan hukum. Yang kedua, adanya legalitas hukum, bahwa seseorang mendapatkan perlindungan hukum. Poin ini lebih kepada perlindungan seseorang. Dan yang ketiga yaitu adanya jaminan hak asasi manusia atau HAM. Prinsip-prinsip rule of law secara formal atau menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama adalah negara Indonesia adalah negara hukum terdapat pada pasal 1 ayat 3. Yang kedua, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu tanpa terkecuali. Terdapat pada pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, setiap orang berhak atas jaminan perlindungan, pengakuan, serta kepastian hukum yang adil, serta perlakuan sama di hadapan hukum. Terdapat pada pasal 28D ayat 1. Yang keempat, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan juga layak dalam hubungan kerja. Terdapat pada pasal 28D ayat 2. Prinsip-prinsip rule of law secara material atau hakiki yang pertama, berhubungan erat dengan the enforcement of the rule of law. Yang kedua, keberhasilan the enforcement of the rule of law itu tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Yang ketiga, rule of law juga mempunyai akar sosial dan juga akar budaya Eropa. Yang keempat, rule of law adalah suatu legalisme, aliran pemikiran hukum yang mengandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, serta negara. Yang kelima, rule of law adalah suatu legalisme liberal. Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of law yaitu yang pertama adanya perlindungan konstitusional, yang kedua badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, yang ketiga pemilihan umum yang bebas, yang keempat kebebasan untuk menyatakan pendapat, yang kelima kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi, dan yang keenam adanya pendidikan kewarganegaraan. Agar pelaksanaan atau pengembangan rule of law berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan, maka rule of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa.
Rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara harus dapat ditegakkan secara adil dan hanya memihak kepada keadilan. Keberhasilan rule of law tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, namun sangat tergantung pula dari beberapa faktor, antara lain yang pertama hukumnya, yang kedua penegak hukum, yang ketiga sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yang keempat masyarakat, dan yang kelima kebudayaan. Yang pertama yaitu hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang. Maksudnya bahwa undang-undang harus dibuat dengan mengikuti asas-asas berlakunya undang-undang, seperti misalnya undang-undang tidak berlaku surut, undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Yang kedua yaitu penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Faktor yang ketiga yaitu sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan aturan hukum. Yang keempat yaitu masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Faktor yang kelima yaitu kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dituruti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Penegakan rule of law di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum, yaitu diantaranya Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Peradilan seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Peradilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Penegakan rule of law oleh Kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dibanding penuntutan secara kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Adapun tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu yang pertama di bidang pidana, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hukum dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu, dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan. Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara yaitu kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan ikut penyelenggaraan kegiatan-kegiatan seperti peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Penegakan rule of law oleh kepolisian. Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, Polri juga berperan dalam menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu penegakan rule of law oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK adalah lembaga negara yang bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun tugas pokok KPK adalah melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Berikutnya yaitu penegakan rule of law oleh Mahkamah Agung atau MA.
Mahkamah Agung atau MA merupakan puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan yaitu mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh peradilan, menguji peraturan perundang-undangan, dan kewenangan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Penegakan Rule of Law oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya yaitu penegakan Rule of Law oleh peradilan tinggi dan negeri. Peradilan tersebut merupakan peradilan umum di tingkat provinsi dan kabupaten. Fungsi kedua peradilan tersebut adalah menyelenggarakan peradilan, baik pidana dan perdata di tingkat kabupaten dan tingkat banding di peradilan tinggi. Melalui Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 menetapkan bahwa peradilan memberikan prioritas peradilan terhadap perkara tindak korupsi, terorisme, narkotika atau psikotropika, pencurian uang, dan selanjutnya tindak pidana.